Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Hasmiana Sulistiawati, pada konten yang sama, yaitu konten pendidikan. Pada minggu lalu, siswa di sekolah kita baru saja mengikuti simulasi AKM dan jadwalnya bertepatan dengan jadwal PTS. Bisa dibayangkan bukan seperti apa hasilnya? Terlebih lagi, siswa di sekolah kita belum benar-benar fokus pada penyelesaian soal-soal AKM. Akan tetapi masih lebih fokus pada kendala-kendala yang muncul, kendala jaringan dan kendala teknis serta trouble-trouble lainnya. Menyikapi hal tersebut, saya merasa jadi perlu mereview kembali tentang AKM dan seputar ANBK. ANBK terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM untuk mengukur kemampuan literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Yang kedua, survei karakter untuk mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai atau values sebagai hasil belajar non-kognitif. Dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Pada kesempatan ini kita akan lebih memfokuskan review tentang AKM, pengertian AKM, bentuk-bentuk soal AKM, pengertian literasi dan numerasi, serta bentuk-bentuk konten atau domainnya. Untuk lebih lengkapnya, simak video ini sampai habis ya. Halo Sobat Inspirasi, mari kita review bersama-sama tentang apa itu asesmen kompetensi minimum. Baik itu tentang literasi maupun tentang numerasi. Oke, kecakapan hidup abad 21 itu adalah tentang kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan teknologi dan informasi, serta kecakapan untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Salah satu prasyarat kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Dalam hal ini AKM meliputi literasi membaca, yang selanjutnya kita sebut saja dengan literasi, dan yang kedua literasi matematika, selanjutnya kita sebut dengan numerasi. Peserta AKM nasional adalah seluruh satuan pendidikan, tidak semua siswa, dan pemilihan sampel secara acak. Untuk pelaporan AKM nasional, tidak untuk individual siswa, laporan pada level sekolah dan daerah sebagai refleksi sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Jadi, apa itu AKM? Nah, ini dia. AKM adalah asesmen pada kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi membaca, dan asesmen kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerasi. Jenis AKM ada 3. Yang pertama AKM nasional untuk kelas 5, 8, dan 11. Yang kedua AKM kelas untuk kelas 2 sampai dengan 12. Dan yang ketiga adalah AKM sertifikasi untuk kelas 12. Bentuk-bentuk soal AKM ada 5. Yang pertama mencocokkan, yang kedua pilihan ganda, 3 pilihan ganda kompleks, 4 isian singkat, dan yang kelima uraian. Pengertian literasi ini harus kita pahami bersama-sama. Kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Konten literasi apa saja? Ada 2. Yang pertama teks informasi dan yang kedua adalah teks sastra. Lalu level atau proses kognitif literasi ada 3. Yang pertama menemukan informasi, yang kedua interpretasi dan integrasi, dan yang ketiga adalah evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks dari literasi itu ada 3, personal,
sosial budaya, dan scientific. Sedangkan pengertian dari numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jenis soalnya untuk numerasi ada 2. Yang pertama soal tunggal seperti soal UN dan soal grup. Untuk soal grup akan diberikan 1 stimulus, lalu diberikan 3 soal terkait stimulus tersebut. Sedangkan untuk konten atau domain numerasi ada 4. Yang pertama bilangan, yang kedua geometri dan pengukuran, yang ketiga data dan ketidakpastian, dan yang keempat adalah aljabar. Untuk level atau proses kognitif numerasi ada 3, yaitu knowing atau L1, applying atau L2, dan reasoning atau L3. Sedangkan untuk konteks numerasi ada 4, personal, sosial budaya, scientific intra, dan scientific extra.